Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Sarip Setio akan menyampaikan perwakilan presentasi dari teman-teman, yaitu Aprilia Dipitasari dan M. Khairul Aulia. Yang pertama yaitu muncul konsepsi kepemimpinan organisasi. Beberapa cara berbeda dalam mengkonseptualisasikan kepemimpinan telah muncul dalam beberapa tahun terakhir. Dan hal itu menarik minat para sarjana yang percaya bahwa teori yang populer saat ini terlalu terbatas. Contohnya, termasuk pemimpinan bersama dan terdistribusi. Kepemimpinan rasional dan jaringan sosial dan proses muncul dalam teori kompleksitas. Nah, di sini ada tiga jenis pendekatan, yaitu yang pertama kepemimpinan bersama dan terdistribusi, kepemimpinan relasional, teori kompleksitas kepemimpinan. Dua tanggung jawab utama untuk eksekutif puncak. Dua fungsi utama eksekutif puncak dalam organisasi bisnis adalah memantau lingkungan eksternal dan merumuskan strategi bersaing. Pemantauan eksternal diperlukan untuk mendeteksi ancaman dan peluang bagi organisasi. Dan strategi bersaing memandu respon organisasi terhadap ancaman dan peluang. Pemantauan eksternal mengembangkan strategi bersaing. Pedoman kepemimpinan strategis. Salah satu tanggung jawab yang paling sulit bagi para eksekutif adalah mengembangkan strategi kompetitif untuk organisasi, dan tidak ada jawaban sederhana tentang bagaimana melakukan secara efektif. Nah, di sini ada beberapa ciri-cirinya, yaitu tentukan tujuan dan prioritas jangka panjang. Pelajari apa yang klien dan pelanggan butuhkan dan inginkan. Pelajari tentang produk dan aktivitas pesaing. Menilai kebutuhan dan kelemahan saat ini. Mengidentifikasi kompetensi inti. Mengevaluasi kebutuhan akan perubahan besar dalam strategi. Identifikasi strategi untuk menjanjikan. Libatkan eksekutif lain dalam memilih strategi. Determinan kinerja organisasi. Yang pertama yaitu adaptasi dengan lingkungan. Istilah modal manusia kadang-kadang digunakan untuk menggambarkan kualitas sumber daya manusia organisasi yang mencangkup keterampilan dan pengalaman anggota yang relevan. Itu menurut Heath dan Irlandia 2002. Kinerja juga tergantung pada motivasi anggota dan kualitas hubungan dan jaringan sosial mereka. Kadang-kadang disebut modal sosial. Strategi kompetitif. Yang dimaksud dengan strategi kompetitif yaitu strategi bersaing, mencakup keputusan tentang jenis produk atau layanan yang ditawarkan. Dasar untuk menarik calon pelanggan, misalnya harga, kualitas, layanan, keunikan, dan patriotisme. Dan metode yang digunakan untuk mempengaruhi calon pelanggan dan klien, misalnya iklan, diskon, dan promosi. Yang selanjutnya yaitu program, sistem, dan struktur manajemen. Berbagai jenis program perbaikan, sistem manajemen, dan bentuk-bentuk struktural dapat digunakan untuk mempengaruhi efektivitas organisasi. Menurut Yukel dan Lipsinger 2004. Sebagian besar program memiliki tujuan untuk meningkatkan adaptasi, efisiensi, atau sumber daya manusia. Nah, di sini ada sistem dan strukturnya. Bisa dilihat semua oleh teman-teman. Yang pertama yaitu efisiensi dan kendala proses. Kedua, sumber daya manusia dan hubungannya. Yang ketiga, inovasi dan adaptasi. Bagaimana pemimpin pengaruhi kinerja organisasi? Yang pertama yaitu trade-off dan sinergi. Saling tergantungan yang kompleks dan pertukaran di antara penentu kinerja menciptakan tantangan yang sulit bagi para pemimpin. Menurut Beer 2021. Keputusan dan tindakan yang dimaksud untuk meningkatkan suatu penentu kinerja dapat mempengaruhi yang lain secara positif dan negatif. Koordinasi kepemimpinan lintas tingkat dan submit. Kepemimpinan dalam organisasi adalah proses melibatkan banyak pemimpin formal dan informal di semua tingkat dan berbagai submit organisasi. Nasib para pemimpin yang berbeda terkait erat dalam cara yang kompleks.
dan kinerja keseluruhan organisasi kemungkinan akan menderita jika keputusan yang dibuat oleh para pemimpin berbeda tidak kompatibel suatu dengan yang lain. Meskipun eksekutif puncak memiliki tanggung jawab utama untuk keputusan strategi, mereka tidak mungkin diimplementasikan dengan sukses tanpa dukungan dan komitmen dari pemimpin tingkat menengah dan bawah dalam organisasi. Nah, di sini ada situasi yang mempengaruhi pemimpinan strategis. Yang pertama yaitu ada kendala pada eksekutif puncak. Yang kedua ada ketidakpastian dan kritis lingkungannya. Dan selanjutnya muncul konsepsi kepemimpinan organisasi. Yang pertama kepemimpinan bersama dan terdistribusi. Yang kedua kepemimpinan relasional. Yang ketiga teori kompleksitas dan kepemimpinan. Nah, di sini dua tanggung jawab untuk eksekutif puncak penentu eksternal. Di sini kita lihat ada tabel 1.2, pertanyaan dan pemetaan eksternalnya ada 11 pertanyaan yaitu. Di situ juga ada tabel 11.3 yaitu pedoman pemantauan eksternal. Oke, selanjutnya adalah pedoman kepemimpinan strategis. Tentukan tujuan dan prioritas jangka panjang, pelajari apa yang klien dan pelanggan butuhkan dan inginkan. Di situ bisa teman-teman lihat ada tabel 11.4 pedoman merumuskan strategi. Pelajari tentang produk dan aktivitas pesaing, menilai kekuatan dan kelemahan saat ini, mengidentifikasi kompetensi inti, mengevaluasi kebutuhan dan perubahan besar dalam strategi yang menjanjikan. Oke, di sini ringkasannya yaitu kemakmuran dan kelangsungan hidup organisasi bergantung pada adaptasi yang tepat waktu terhadap ancaman dan peluang, memperhatikan tingkat efisiensi dan keandalan proses yang tinggi, memastikan hubungan manusia dan sumber daya yang menguntungkan, dan budaya organisasi dengan nilai-nilai bersama yang konsisten, dengan misi dan strategi kompetitif. Kepentingan relatif dari penentu kinerja ini untuk organisasi dan potensi pertukaran di antara mereka ditentukan oleh aspek situasi seperti jenis organisasi dan jumlah perubahan dalam lingkungan eksternal. Ketika perubahan dalam lingkungan eksternal mempengaruhi kapasitas organisasi untuk menjalankan misinya, adaptasi yang berhasil membutuhkan pengakuan terhadap ancaman dan peluang, dan kemauan untuk membuat perubahan dalam proses, produk, layanan, dan strategi kompetitif. Organisasi fleksibel kepemimpinan adaptif sangat penting untuk menghasilkan menangani trade-off tujuan bersaing dan situasi yang merubah budaya organisasi, dapat memfasilitasi dan menghambat upaya untuk membuat perubahan besar. Seorang kepala eksekutif memiliki pengaruh yang lebih potensial terhadap kinerja organisasi ketika terjadi krisis dan strategi bersaing tidak lagi selaras dengan lingkungan. Nah, perubahan strategi besar kemungkinan diprakarsai oleh CEO yang merupakan penerus eksternal daripada CEO yang telah menjabat untuk waktu yang lama. Berbagai jenis penelitian yang dijelaskan dalam bab ini menunjukkan bahwa terlepas dari semua kendala pada eksekutif puncak, mereka masih dapat memiliki pengaruh yang cukup kuat pada efektivitas organisasi. Hasil dari perubahan besar tergantung pada jenis kepemimpinan yang disediakan. Tim eksekutif lebih penting dalam lingkungan yang kompleks dan berubah dengan cepat, menempatkan banyak tuntutan eksternal pada CEO. Tim juga lebih penting dalam organisasi dengan unit bisnis yang beragam tetapi sangat saling bergantung. Karena seorang pemimpin tidak mungkin memiliki keahlian luas yang diperlukan dan mengintegrasikan kegiatan unit-unit ini. Karakteristik anggota yang diperlukan untuk efektivitas tim bergantung pada konteks organisasi, lingkungan, eksternal, dan kepemimpinan yang diberikan oleh CEO. Oke, mungkin itu yang bisa kami sampaikan dari kelompok 11. Atas perhatian teman-teman, kami ucapkan terima kasih.